Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita bersyukur kembali kita menikmati keberadaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul, Usaha untuk Menang. Kita buka bersama di dalam 2 Tawarik 14 ayatnya yang kedua. Sekali lagi, 2 Tawarik 14 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, perikop ini menceritakan tentang bagaimana Raja Asa memperoleh kemenangan atas Zerah dan tentara Ethiopia dalam sebuah peperangan. Nah, dalam kisah ini jika kita melihat dari sudut pandang manusia, Raja Asa dan pasukannya pasti tidak akan bisa memenangkan peperangan ini. Mengapa demikian? Karena jumlah pasukan Zerah jauh lebih banyak daripada pasukan Raja Asa. Nah, pasukan Zerah berjumlah 1.000.000 orang, sedangkan pasukan Raja Asa hanya berjumlah 580.000 orang. Tentunya jumlah yang sangat berbeda, jumlah yang sangat jauh. Tetapi di sini kita melihat Raja Asa dan pasukannya lah yang memenangkan peperangan ini. Kemenangan ini dapat terjadi karena ada campur tangan Allah di dalamnya. Dan juga benar-benar ada satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Raja Asa sehingga benar-benar memperoleh kemenangan ini daripada Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita pun juga mengalami peperangan. Peperangan tidak selalu berbentuk seperti perkelahian dengan jumlah orang yang besar saja. Tidak Bapak Ibu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat-umat Tuhan, kita diperhadapkan dengan peperangan. Oleh peperangan dengan keinginan daging kita, dengan godaan-godaan dosa, dan lain sebagainya. Seperti lawan dari Raja Asa, yang jumlahnya lebih besar. Godaan dosa dan keinginan daging pun, dalam kehidupan kita juga seringkali sangat besar, sangat kuat, sehingga rasanya sukar untuk bisa melawannya. Namun dari kisah Raja Asa pada hari ini yang kita sama-sama lihat, kita umat-umat Tuhan diberitahukan satu hal yang pasti. Apapun lawan kita, siapapun lawan kita, sebesar apapun atau seberapa banyaknya lawan kita, sesukar apapun peperangan yang kita alami, kita pasti akan memenangkannya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita berperang seorang diri. Dia yang akan menopang kita sampai kita tiba kepada kemenangan di dalam Dia. Tuhan yang akan menyertai kita, menolong kita agar kita dapat menang atas setiap godaan, atas setiap keinginan-keinginan daging kita, supaya kita mampu menjadi umat-umatnya yang hidup berkenan di hadapannya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, di dalam mempertahankan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan memanglah tidak mudah. Ya, banyak tantangan dan juga godaan yang seringkali kita hadapi, kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi inilah peperangan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tugas kita adalah melawan, ya, sampai kita memenangkannya, sampai benar-benar kita mampu mengalahkan setiap godaan dosa dan juga keinginan daging kita. Tetapi jika Tuhan yang menyertai kita dalam peperangan itu, bukan berarti kita tidak perlu berusaha atau kita tidak perlu melakukan apapun. Tetapi kemenangan juga terwujud harus dengan usaha atau kerja keras. Ada satu usaha yang sangat penting dan utama yang dilakukan oleh Raja Asa. Dari usaha inilah Allah berkenan untuk memberikan kemenangan kepada Raja Asa dan juga pasukannya di dalam peperangan yang mereka hadapi. Apakah usaha itu? Kita lihat bersama-sama di dalam ayat pokok kita tadi, di dalam ayatnya yang kedua. Raja Asa hidup melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Kebaikan dan kebenaran yang dilakukan oleh Raja Asa diwujudkan dalam yang pertama, tindakannya yang memerintahkan seluruh orang Yehuda supaya mencari Allah, mematuhi hukum dan perintah Allah. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang keempat dari 2 Tawarik 14 ini. Di sana Raja Asa memberikan suatu perintah
di mana seluruh orang Yehuda harus benar-benar mencari Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan dalam merealisasikan hal ini, Raja Asa juga sudah terlebih dahulu menjauhkan atau meniadakan mesbah-mesbah asing, bukit-bukit pengorbanan, pedupaan-pedupaan, memecahkan dan menghancurkan tugu-tugu serta tiang-tiang berhala. Dan tentunya tindakan dari Raja Asa ini adalah sebuah perbuatan yang baik dan benar di mata Allah. Kekuatan kita dalam menghadapi atau melawan setiap godaan, dosa dapat ditentukan dari seberapa kedekatan kita dengan Tuhan. Jika kita melekat dengan Tuhan, kita selalu bergaul karib dengan Tuhan, selalu mencari Dia dan mematuhi perintahnya, maka kita tidak akan mudah goyah ataupun tergoda. Karena kita tahu apa yang benar, apa yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena ada Roh Kudus yang pastinya akan tinggal dalam kehidupan kita, yang akan selalu membimbing kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, ini adalah usaha juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita juga bisa menang atas setiap godaan-godaan iblis, godaan-godaan dosa, dan setiap keinginan daging kita. Pererat hubungan kita kepada Tuhan, selalu mencari Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kebaikan dan kebenaran yang dilakukan Raja Asa diwujudkan dalam sikapnya yang selalu mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-11, di mana di sana Raja Asa berseru kepada Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa selain Tuhan tidak ada yang dapat menolong mereka. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan inilah juga yang harus kita akui, yang harus kita yakini dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah mengetahui bersama bahwa kita harus mengutamakan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal dan juga segala keadaan. Ini pun yang juga dipraktikkan, dilakukan oleh Raja Asa saat menghadapi peperangan. Dia langsung datang berseru, meminta pertolongan daripada Tuhan. Bukti Raja Asa mengandalkan Tuhan juga terbukti dari perkataannya di dalam ayat yang ke-11 tadi, di mana Raja Asa mengatakan bahwa hanya kepada Tuhanlah mereka bersandar, hanya kepada Tuhanlah aku bersandar. Ini adalah bukti bahwa Raja Asa benar-benar mengutamakan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Raja Asa menyadari dan mengetahui bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan. Hanya kepada Tuhanlah Raja Asa bisa bersandar, memohon pertolongan untuk benar-benar bisa mendapatkan kemenangan. Mengutamakan dan mengandalkan Tuhan adalah salah satu kebaikan dan juga kebenaran di mata Allah. Oleh sebab itu penting bagi kehidupan kita untuk menerapkan hal ini, mengutamakan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya dalam menghadapi peperangan dengan godaan-godaan dosa dan kedagingan kita ini. Iblis dapat datang menggoda kita kapan saja dan di mana saja. Saat kita merasa mulai tergoda untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus cepat-cepat sadar. Kita harus cepat-cepat kembali kepada Tuhan, bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, dan kembali membangun komitmen untuk hidup benar di hadapannya. Dan kita harus segera kembali datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari kisah Raja Asa ini yang dia memenangkan peperangan, karena ada usaha, yaitu dia hidup benar dan baik di hadapan Tuhan. Kita pun diingatkan untuk melakukan hal yang sama dengan Raja Asa. Kita meyakini bahwa Allah membiarkan kita berperang seorang diri menghadapi setiap godaan-godaan dosa ataupun keinginan daging kita. Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan, yaitu kehidupan yang berkenan di hadapannya. Namun untuk mewujudkan kemenangan itu, kita perlu usaha atau kerja keras untuk mewujudkannya. Dan usaha itu adalah dengan kita hidup benar, hidup baik di hadapan Tuhan, melalui sikap hidup yang selalu mencari Tuhan, mentaati perintahnya, dan hidup mengandalkan dan mengutamakan Tuhan senantiasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan, berkat bagi kita, serta kita minta pertolongan dari kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang menyertai kita, memampukan kita untuk mentaati, melakukan setiap firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama akhiri renungan hari ini dengan sama-sama berdoa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang Engkau kembali perdengarkan kepada kami pada hari ini. Tuhan tolong kami Tuhan agar kami benar-benar melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh menjadi berkat dimanapun kami berada karena kami senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Allahku Engkau, keluarga GPD El Shaddai Magelang hendak bersyukur kepadamu Allahku, hendak meninggikan Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, inilah yang kami yakini dalam kehidupan kami, bahwa Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau baik dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.